Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang AQL atau Acceptable Quality Level. Ini merupakan ilmu wajib ya bagi quality karena AQL ini sebagai pedoman QC dalam bekerja. AQL singkatan dari Acceptable Quality Level atau tingkat kualitas yang dapat diterima, tetapi ada juga yang menyebut Acceptance Quality Limit atau batas kualitas penerimaan. Pengertian AQL adalah tingkat kualitas yang ditentukan untuk setiap lot sehingga rencana pengambilan sampel akan menerima presentase yang dikehendaki. Jadi gini ya, kita sebagai quality biasanya tidak mengecek barang atau produk 100%. Akan tetapi kita akan mengambil sampel beberapa unit saja yang kita cek untuk mewakili satu lot produk. Pertanyaannya, berapa jumlah sampel yang akan kita cek? Kemudian ketika kita mengecek sampel ternyata menemukan beberapa defect, apakah produk tersebut layak diterima atau ditolak? Semua ini terjawab jika kita menggunakan panduan AQL. Dari pengertian tadi bahwa AQL adalah tingkat kualitas yang ditentukan untuk setiap lot. Setiap lot di sini beda-beda tergantung metode pengecekan. Bisa satu lot itu per order, bisa juga per tanggal, bisa juga per shift atau per jam. Misalkan QC outgoing, bisa jadi satu lot itu per order karena mungkin per ordernya hanya diproduksi dalam waktu sehari atau 2 hari saja dengan variasi proses yang sedikit. Akan tetapi jika per ordernya itu diproduksi dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, apalagi mesin menghasilkan kualitas dengan variasi tinggi, maka kita tidak bisa menentukan per lotnya per order karena risiko kelolosan defect tinggi. Kita bisa kerucutkan per lot, per lotnya itu per hari atau per shift. Kalau misal QC proses yang ngecek produknya per jam misalnya, misal dalam 7 jam kerja menghasilkan produk 7.000 unit, sedangkan dia ngecek sejam sekali. Kalau 7 jam menghasilkan produk 7.000 unit, kalau 1 jam berarti 1.000 unit. Jadi per lotnya itu 1.000 unit. Nanti dari 1.000 unit itu kita ngambil sampel berapa, nah itu ditentukan oleh AQL ya. Kalau QC incoming, bisa satu lotnya itu per tanggal atau per shift, bahkan ada yang menentukan satu lotnya itu per mobil atau per kontainer tanpa melihat tanggal produksi. Kemudian manfaat AQL. Manfaat AQL yaitu sebagai panduan QC untuk memutuskan status produk. Dengan temuan defect segini, barang bisa diterima atau ditolak itu dengan panduan AQL. Selain itu, manfaat AQL adalah alat untuk mempermudah negosiasi antara produsen dengan konsumen dan antara QC dengan produksi. Sebenarnya konsumen itu bebas ya, dia menggunakan AQL level berapa itu terserah dia. Tapi negosiasi di sini yaitu biasanya kadang konsumen menolak produk tanpa panduan AQL atau seharusnya masih
acceptable karena defectnya di bawah level IQL gitu ya, tapi sama customer ditolak. Nah, itu negosiasi yang dimaksud ke arah seperti itu ya. AQL juga perlu digunakan untuk menghadapi produksi. Misalkan terjadi perdebatan antara QC dengan produksi karena variasi produk. Kata produksi, nggak semuanya jelek kok, banyak yang bagus. Masa barangnya di hold, masa suruh perbaikan, kan nggak semuanya. Nah, kadang produksi bilangnya gitu ya. Nah, disinilah fungsi EQL. QC kasih pengertian ke produksi bahwa ini loh EQL-nya, yang diperbolehkan defect itu kuantitinya hanya segini. Kalau lebih dari segini ya nggak boleh. Kemudian standar sampling yang sering digunakan oleh dunia industri adalah ANSI Z1.4 yang disajikan dalam bentuk tabel. Ada 3 tabel, yaitu tabel yang pertama adalah tabel sampling size. Yang kedua yaitu tabel single sampling. Dan yang ketiga yaitu tabel double sampling. Bagaimana cara menggunakan atau membaca tabel tersebut? Nah, nanti kita bahas ya. Sebelum kita menggunakan tabel ANSI Z1.4, kita klasifikasi defect terlebih dahulu. Biasanya defect terbagi menjadi 3 jenis, yaitu minor, yaitu defect yang tidak begitu nampak, tidak mengurangi fungsi dan tampilan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu jenis defect major, yaitu defect yang mencolok, yang mengurangi hampir keseluruhan tampilan produk dan sedikit mengurangi fungsi. Yang ketiga yaitu jenis defect critical, yaitu defect yang sangat signifikan, mengurangi fungsi dan tampilan keseluruhan produk, bahkan bisa membahayakan konsumen. Dan nanti tipe defect ini mempunyai level IQL yang berbeda-beda. Misalkan defect minor itu tidak terlalu parah, biasanya levelnya agak longgar, sekitar 4,0 sampai 6,0. Untuk tipe major, defectnya sedang, biasanya level IQL sekitar 1,5 sampai 2,5. Dan untuk tipe critical, ini defectnya parah ya, jadi biasanya levelnya 0,0 sampai 0,5. Di sebelah kanan ini merupakan tabel klasifikasi defect beserta contohnya. Setelah kita mengklasifikasi defect, selanjutnya kita menggunakan level IQL-nya. Maksudnya setelah kita mengklasifikasi defect, selanjutnya kita menentukan level IQL-nya. Pemilihan level IQL biasanya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu variasi proses, resiko toleransi, jumlah inspeksi per lot, inspeksi tipe perusak atau tidak, dan biaya inspeksi. Di sebelah kanan, ini merupakan pedoman dalam memilih level inspeksi. Ada 2 tipe inspeksi, yaitu special inspection level 1-4, kemudian ada general inspection level 1-3. Untuk special inspection level ini jumlah yang diinspeksi itu sedikit ya, jadi cocok untuk jenis inspeksi perusak produk dan cocok untuk mesin yang variasinya sedikit, biasanya mesin yang teknologinya sudah tinggi. Akan tetapi tipe spesial ini karena jumlah inspeksinya sedikit, maka resiko cacat yang terlewat itu tinggi. Untuk tipe general inspection level ini jumlah yang diinspeksi
bervariasi ya, ada yang agak sedikit, normal, dan banyak. Cocok untuk tipe jenis inspeksi yang tidak merusak produk. Jadi setelah diinspeksi bisa digunakan lagi ya, tidak dibuang. Untuk resiko cacat terlewat variasi ya. Kalau level 1 karena inspeksinya agak sedikit maka resiko terlewatnya tinggi. Untuk level 2 itu normal ya, sedang. Dan untuk level 3 karena inspeksinya banyak maka resiko cacat terlewat rendah. Akan tetapi jika jumlah inspeksinya banyak ya berarti biaya inspeksi juga tinggi. Tipe General Inspection Level ini cocok untuk mesin yang variasi produknya tinggi, biasanya mesin yang masih manual. Di sini ada contoh kasus, misalkan kita akan mengecek produk dengan kuantiti 8.000 unit per lotnya, dan kita menetapkan sampling dengan menggunakan tipe General Level 2 Single Sampling dengan AQL untuk defect critical 0,0, untuk defect major 1,5, dan untuk defect minor 4,0. Berapa jumlah sampel size-nya? Tadi kuantitinya 8.000 unit ya. Kalau di tabel itu di antara 3.201 sampai 10.000 ya ini ya. Kemudian kita tarik garis lurus dan kita memilih tipe General Inspection Level 2. Nah, ini General Inspection Level 2, kita tarik garis ke bawah. Nah, ketemulah di huruf L ya. Huruf L ini sampling size-nya berapa? Kita tadi memilih tipe pengecekan single sampling. Nah, kita ke single sampling. Ini tabel single sampling plans. Nah, kita cari huruf L. Huruf L di sini kita tarik garis lurus ke arah kanan, itu lurus dengan angka 200 ya. Sampling size-nya 200. Jadi dari 8.000 kita ambil 200 untuk kita cek. Kemudian, nah, untuk bagaimana memutuskan produk tersebut diterima atau ditolak, nah, kita telah menetapkan defect critical 0,0. Maka artinya kita jika kita menemukan defect critical 1 unit atau lebih, maka produk tersebut layak ditolak. Kemudian untuk defect major kita telah tetapkan nilainya 1,5 di sini ya. Sini 1,5. Kita lihat di sini 1,5, kemudian kita tarik ke bawah sejajar dengan huruf L. Maka kita akan menemukan nilai AC. Nilai AC ini ada huruf AC, AC dan RE. Nah, AC ini 7 dan RE ini 8 ya. AC itu kepanjangannya yaitu acceptance atau diterima. Kalau RE itu kepanjangannya rejection atau ditolak. Maka jika melakukan pengecekan ternyata menemukan defect major sebanyak 7 unit atau kurang dari itu, maka produk tersebut masih bisa diterima. Akan tetapi jika kita menemukan defect major 8 unit atau lebih, maka produk itu layak untuk ditolak. Dan untuk defect minor
kita telah menetapkan angka 4,0. Ini ya, 4,0. Kemudian kita tarik garis ke bawah sejajar dengan huruf L, maka kita akan temukan angka AC 14, RE 15. Itu artinya jika kita menemukan defek minor 14 unit atau kurang dari itu, maka produk diterima. Sedangkan jika kita menemukan defek 15 unit atau lebih dari itu, maka produk ditolak. Ya. Kalau kita perhatikan di sini defect critical tidak ada toleransi ya. Jadi walaupun ketemu hanya satu, tetap ditolak. Karena defect critical ini defect yang signifikan dan sangat berbahaya. Sedangkan defect major itu ada toleransinya, yaitu sampai 7 unit. Untuk defect critical, untuk defect minor, toleransinya lebih besar lagi, yaitu sampai 14 unit. Dan penetapan EQL ini tiap perusahaan beda-beda ya, akan tetapi yang jelas nilai toleransi defect critical lebih kecil dari defect major, dan toleransi defect major lebih kecil dari dibandingkan defect minor. Mungkin sekian ya dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.